Terima kasih udah mengklik video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Perkenalan dong. Oke, perkenalkan aku Fitri Melani, mahasiswi pendidikan matematika UM, sekarang tahun kedua. Oh iya iya. Kalau boleh tahu kemarin itu waktu pendaftaran keterima jalur apa? SNM, SBM atau apa? Senam PTN aku sih. Ngomong-ngomong senam PTN, asalnya dari mana sih? Asal apa lagi? Asal kota. Ya sama SMA. Asal aku SMA-nya di SMA 2 Lumajang, asalnya juga dari Lumajang sih, tapi dari Lumajang bukan kota. Tuh. Lumajang mana? Aku dari Pronojiwonya. Sedih sekali. Enggak, BTW di sana banyak gak sih apa kayak wisata alam gitu? Pronojiwo banyak sih. Lagi kayak yang tren itu jadi puncak ya. Kayak dulu kan kayak coban apa sih, air terjun ya, coban sewu, terus ya coban-coban yang lain, tapi saiki lebih tren ke puncak sih, puncak Seripiku. Mbak Fitri ini kan jurusan pendidikan matematika. Kenapa jurusan pendidikan matematika? Kok nggak jurusan pendidikan kimia atau emang matematika murni gitu? Kan dasarnya emang pengen jadi guru sih. Karena kalau cita-cita jadi guru ya otomatis ke pendidikan lah. Terus kenapa kok matematika? Waktu SMA sih itu yang dipertimbangkan. Soalnya kan dari jurusan IPA. Terus walaupun sebenarnya minatnya pengen jadi guru bahasa Inggris, tapi kan kayak kalau dari IPA ke bahasa Inggris itu harus ikut SBM sih, auto gitu kan. Terus karena emang dari awal masuk SMA itu udah kayak terus pokoknya nggak mau SBM gitu, menghindari banget yang namanya SBM, soalnya tahu kalau belajar itu susah. Jadi ya wes ambil jurusan yang linear sama IPA, yang guru aja gitu. Terus dari semua jurusan yang linear sama IPA itu yang relevan sama aku ya cuma matematika. Soalnya kalau di jurusan lain kayak kimia, biologi itu kan ada lab ya, agak ada traumatis deh sama lab, agak nggak suka gitu. Jadi ya wes Pernah nggak sih ambil matematika. sekelompok waktu kimia berdua aja? Sangat trauma. Oke, berhubungan dengan SNMPTN ya, berarti persiapannya mulai dari kelas 10 kan? Tadi dibilang juga nggak mau tes SBM, soalnya nanti bukan belajar lagi. Nah itu yang perlu disiapkan sedini mungkin. Mungkin sekarang ada teman-teman yang masih kelas 10, yang kelas 11 yang ngeliat ini, itu apa yang perlu disiapin supaya tembus gitu SNMPTN-nya? Kalau dari aku sih ya yang pasti ya belajarnya itu ritmenya harus sama ya. Terus kalau bisa startnya itu jangan euforia di awal. Kalau masih kelas 10 biasanya kan baru masuk SMA euforia belajarnya giat banget. Terus biasanya nanti waktu kelas 2-nya itu susah buat ngimbangi. Kalau misalkan kelas 10-nya ketinggian, kelas 2-nya nanti blok kan juga susah masuk SNM itu. Jadi SNM itu emang kebanyakan yang masuk SNM sih yang nilainya itu apa ya, stagnan gitu atau naik gitu. Terus ya harus linear juga dari awal kelas 10 itu, kalau bisa udah tahu mau masuk jurusan apa nanti kuliahnya. Kayak aku itu kan sebenarnya mau bahasa Inggris, tapi ngapain masuk IPA, itu kan kesalahan gitu loh. Jadi kalau misalkan emang dari awal ya apa ya, mau masuk SMA itu udah bayangin lulus SMA itu mau ngapain. Kalau misalkan lulus SMA mau kuliah ini, berarti SMA-nya itu full buat preparing kuliahmu gitu. Jangan masuk SMA itu masih nggak tahu nanti habis SMA itu mau apa, harus siap-siap beneran kayak gitu. Oke. Terkait pendidikan matematika di UM ya? Itu matkulnya gimana sih? Boleh diceritain nggak? Selama 4 semester kan ya ini, 4 semester itu yang didapat apa aja? Atau bisa jadi matkul yang paling menarik menurut kamu? Kalau di pendidikan kan emang nggak 100% bahas matematika ya. Jadi nanti
semester 1 sampai 4 ini saya masih banyak matematikanya, masih bahas kalkulus, masih bahas ini, pokoknya kayak ya matematika murni aja gitu. Tapi nanti udah di atas semester 4 ini katanya sih bakal masuk ke matkul pendidikan, hampir nggak ada matkul matematika sama sekali kayak gitu. Terus kalau menariknya sih apa ya? Kalau aku sebenarnya sekarang agak patah hati lagi sama matkul pendidikan. Ternyata matkul pendidikan itu kayak susah gitu loh. Kayak ya apa ya, harus berbaik-baik, harus apa ya, kayak kayak menguji ketelitian dan lain sebagainya. Sementara kalau basicnya matematika itu biasanya kayak aku sendiri itu agak males. Kalau bikin apa-apa itu seefektif mungkin, seringkas mungkin gitu. Tapi di matkul pendidikan itu kayak kita dibalikin lagi ke ujian bahasa Indonesia gitu loh, harus bertele-tele dan lain sebagainya. Jadi itu agak susahnya buat anak matematika di situ sih. Kalau lainnya insya Allah ya gampang lah, walaupun matkul matematikanya ya mungkin agak susah, tapi apa ya, ya kalau matematika kan kebiasaan aja. Oke, berarti sekarang di luar mata kuliah nih, selama 2 tahun, pernah ikut organisasi nggak? Atau UKM gitu, di UM? Kalau karena aku jurusannya matematika ya sangat memungkinkan untuk ikut organisasi, apalagi di UM. Bukan UM nganggur atau yang lain sebagainya ya, tapi karena emang pendidikan matematika itu nggak ada praktikum, jadi pulangnya itu paling cepet gitu kan. Terus nggak ada laporan-laporan, jadi malam itu benar-benar free. Mungkin tugas itu ya ngerjakan tugas, terus ya kayak soal-soal gitu, dosen itu bukan yang kayak ayo kerjakan 100 soal gitu, nggak pernah gitu. Jadi kayak bisa dibilang kita tuh banyak waktu luangnya. Jadi kuliah itu benar-benar kayak yang menyita waktu ya cuma pas kelas itu aja. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor di luar kelas. Bisa ikut organisasi. Kalau aku di awal tahun itu masih nyari-nyari gitu ya, kira-kira cocoknya di organisasi yang mana ya. Nyoba organisasi tingkat fakultas, tingkat jurusan juga nyoba, UKM juga masuk gitu. Jadi ya semuanya tak masukin, nanti kan itu setelah setahun itu biasanya kayak ditanyai mau lanjut apa enggak gitu kan. Nah dari situ kalau misalkan udah tahu oh aku cocoknya di sini, baru sekarang yang tahun kedua ini benar-benar fokus di satu organisasi kayak gitu. Oke, tadi menyinggung masalah jurusan sama fakultas lah. Mau tahu nih, kalau pendidikan matematika di sana itu termasuk masuk ke dalam fakultas apa apa gitu. Dan di dalam fakultas itu ada jurusan apa aja selain pendidikan matematika? Kalau di UM itu karena semuanya di UM itu ada pendidikannya ya, pendidikan matematika di UM itu masuk di Fakultas MIPA. Di Fakultas MIPA ini jurusannya ada matematika, kimia, biologi, fisika. Insya Allah itu. Terus ditambah satu prodi, yaitu prodi pendidikan IPA. Nah, di tiap jurusan ini ada 2 prodi minimal. Jadi misalkan kayak matematika, ada matematika murni, ada pendidikan matematika. Kayak gitu kalau di UM. Jadi misalnya satu jurusan jadi 2 prodi, yang pendidikan sama non-pendidikan. Hal yang tersulit selama 2 tahun kuliah di UM apa? Bisa mulai cerita dari awal masuk semester 1, semester 2, tahun kedua, atau adaptasinya itu kayak gimana gitu. Sebenarnya hal yang tersulitnya itu tergantung orangnya ya, mau fokusnya nanti di mana. Kalau misalkan anak yang udah lurus saja pikirannya linier gitu, udah kalau lulus mau jadi guru, mau ngelamar kerja di sini, kalau udah jelas gitu ya mungkin dia nggak bingung waktu kuliah, jadi kayak mengalir aja gitu. Tapi kalau aku sendiri kan waktu awal masuk itu terus kayak kalau lagi, kalau misalkan lulus mau gimana, emang langsung jadi guru kan kayak apa ya, jadi pegawai negeri itu nggak semudah itu gitu loh. Jadi emang bayangannya itu kalau lulus nggak boleh langsung kayak menjagakan uang dari akan dapat kerja gitu. Jadi yang bikin susah adalah itu sih, cari sampingannya, mempersiapkan sampingan. Kalau aku udah lulus aku bisa kerja apa yang langsung gitu loh, nggak nunggu CPNS dulu, nggak nunggu guru. Jadi walaupun nanti ada keplesetnya, misalnya di perjalanan mau jadi guru itu ada gagalnya, itu bisa kejaga gitu. Susahnya di situ sih, kayak mikir
sisanya setelah kuliah, kayak menyiapkan itunya. Kalau pendidikan matematika sendiri itu ada kuliah malamnya nggak sih? Atau kuliah pagi sampai sore aja gitu? Dan harinya itu Enggak, sampai Kamis atau Jumat ada atau Sabtu juga ada. kuliah matematika itu ya, itu tuh bener-bener kayak cuma sedikit gitu loh ngambil waktu kita. Jadi kayak, bahkan aku tuh pernah semester 1 itu Senin sampai Kamis toh. Semester 2 Senin sampai Kamis juga. Dan semester 3 ini malah lucu, sebenarnya kan Senin sampai Jumat, Kamisnya bolong gitu loh. Terus sama dosennya itu malah dimampatkan ke Rabu biasanya, jadi cuma kuliah Senin sampai Rabu. Tapi ya gitu, paling sore itu aku pulang jam 5 kalau dari kuliah. Startnya paling pagi ya jam 7. Pulang ke Lumajang naik apa? Bis atau sepeda, motoran sendiri atau kereta? Motoran sendiri. Motoran kan ya, kan deket sih Malang ke Pronojiwo aku kan, bukan yang Lumajang Iya sih. gitu. Berarti lewat apa iku ya sing kayak menggok-menggok iku ya, piket 0. Ya enggak lah, ada Oh, enggak sampai malah. kan aku Pronojiwo sebelum main Cat 0. Sih, aku jarang main Rono deh. Kan ini liburan ya. Oh ya, terkait WFH nih. UM kuliah online mulai kapan sih? Setelah UTS atau sebelum UTS? Setelah UTS. Setelah UTS dapat seminggu kalau nggak salah, terus ada corona itu dari start. Boleh diceritain nggak sih plus minusnya kuliah online gitu? Atau emang ini yang efektif buat mahasiswa milenial gitu? Atau ada keluh kesahnya gimana? Tergantung dosennya ya, kan ada dosen yang kayak niat gitu bikinkan kayak beneran materinya itu dibuatkan, terus orangnya beneran kayak mau PN jelaskan gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya bisa paham. Tapi kalau misalkan ada dosen yang kurang mau menjelaskan, bahkan offline itu juga kan emang ada sih dosen yang tipenya kayak gitu, kalau nggak ditanya juga nggak mau menjelaskan gitu. Jadi ya tetap aja sih, kalau misalkan dosennya pada dasarnya enak ya bisa-bisa aja waktu WFH. Tapi kalau misalkan dosennya pada dasarnya emang nggak mau jelaskan, ya kita juga harus rajin-rajin juga baca-baca sebelumnya kelasnya beliau. Tapi ya pokoknya sama aja sih, cuma emang ada teman-temanku kayak bilang nggak bisa walaupun dosennya itu pada dasarnya enak, mereka tuh kayak malah panik gitu loh dengan ramenya WhatsApp. Tips and trick buat teman-teman yang sekarang SBM kan ya sekarang. Nah, mungkin yang jadwalnya masih jauh-jauh hari, nah itu yang perlu dipersiapin itu apa aja? Yang pertama sih pastinya doa dulu ya, kayak semuanya nggak akan lancar kalau nggak doa. Terus doanya tuh lebih explore lagi ibadah apa yang belum kita lakukan gitu. Biasanya munajatnya itu pakai nambah ibadah. Kalau misalkan pengen apa-apa gitu, misalkan sebelumnya udah sholat duha 4 rakaat, coba ditambah lagi sekarang jadi 6 atau gimana gitu. Terus ya yang pasti belajarnya ya kalau bisa belajarnya itu harus ada targetnya, harus tahu nanti benar-benar yang mau ditanyakan di sana itu kira-kira apa. Jangan belajar yang kayak semuanya dilahap gitu. Kalau bisa belajarnya itu yang efektif, terus jangan capek-capek, terus jangan sampai bikin dosa. Waktu kita SMA, matematika ada 2, matematika wajib sama peminatan. Nah itu kalau di perkuliahan dibedakan nggak sih atau emang semua dipelajarin? Semuanya dipelajari. Sebenarnya kan iku kabeh ya wis disampaikan di kuliah. Engko sing beda iku jare sih ya. Engko pas wayahe kate matu pendidikan iku engko dikonserno kayak ingin pendidikan SD apa sekolah menengah itu. Terus jadi engko lebih ke psikologi anaknya sih. Terus mungkin latihan-latihan iku gak akeh sih, kan lebih akeh latihan guys soal. Terima kasih Mbak Fitri udah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman dan pengetahuan tentang pendidikan matematika di UM. Semoga kedepannya diberi kelancaran, keberkahan, dan panjang umur. Oke, sampai bertemu ya Mbak Fitri.